Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa pada hari ini dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai awal pembuka, kita akan membicarakan tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, sebagai pendahuluan, bahwasanya pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah yang wajib yang selalu ada di universitas. Ini tentunya berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi, terutama di dalam pasal 35 ayat 5. Nah, dikatakan bahwa pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Jadi, pendidikan Pancasila merupakan pendidikan ideologi di Indonesia. Secara umum, berdasarkan daripada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau tentang pendidikan tinggi di Indonesia, maka pendidikan Pancasila itu diharapkan dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Jadi, tujuan pendidikan Pancasila tidak lain dan tidak mungkin adalah untuk membentuk warga negara yang baik, yang paham akan hak dan kewajibannya, dan yang paling penting adalah memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam mempelajari pendidikan Pancasila termasuk di perguruan tinggi ini, yaitu tentu kita harus memiliki landasan yang kuat, ya. Landasan dasar yang kuat untuk mempelajari pendidikan Pancasila sehingga bisa memberikan pemahaman, penanaman nilai-nilai Pancasila dan sebagainya, sehingga betul-betul akan terpatri di dalam hati sanubari, ya, paham betul dengan apa yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tentu kita tidak bisa meninggalkan landasan historis, landasan sejarah, ya. Kita tidak bisa meninggalkan bahwa fakta-fakta sejarah harus dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Ya, baik itu menyangkut formulasi dan pendidikannya, tujuannya, pengembangan materinya atau rancangan model pembelajarannya, maupun nanti dalam evaluasinya. Nah, landasan atau nilai-nilai historis ini tentu harus menjadi dasar dalam pendidikan Pancasila. Nah, jadi berdasarkan landasan historis ini, maka Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Nah, proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Nah, fakta historis atau sejarah ini tentu mulai dari termasuk zaman prasejarah, zaman sejarah, zaman Indonesia lama, masa-masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia, hingga perjuangan mempertahankan dan meningsi kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya dengan landasan historis ini, maka anak bangsa akan mengetahui bagaimana sejarah, ya, Pancasila itu sendiri dalam sejarah Indonesia ini, sehingga lahirlah Pancasila itu sendiri. Jadi dengan adanya fakta-fakta sejarah, ya, misalnya kita melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam masa-masa kerajaan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada, bahkan ada buku yang diciptakan oleh
Empu Tantular misalnya, ya, yang itu yang sudah menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan Indonesia. Nah, itu menjadi landasan yang kuat dalam pelajari Pancasila ini. Kita melihat fakta-fakta yang ada di sejarah bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada, sehingga nilai-nilai inilah yang kita angkat, kita bangkitkan untuk memperkuat, meyakinkan bahwa Pancasila ini bukan tiba-tiba saja ada dan hadir dan menjadi pendidikan yang wajib diajarkan dalam perguruan tinggi ini, tapi memang sudah ada perjalanan sejarah, ya, sudah ada nilai-nilai di dalam sejarah Indonesia yang berhubungan, yang relevan dan terpatri di dalam hati sanubari rakyat Indonesia tentang Pancasila sebagai yang hari ini sebagai dasar negara kita, ideologi negara kita. Yang kedua, tentu kita tidak bisa hanya mempelajari pendidikan Pancasila ini dengan berlandaskan kepada historis sejarah semata, tapi juga kita harus melihat dari sisi kultural, ya, landasan kultural ya. Nah, landasan kultural ini yaitu pengembangan pendidikan Pancasila tentu harus didasarkan atas nilai-nilai yang telah diagungkan dan juga karena adanya disepakati dalam kehidupan nasional. Jadi ada nilai-nilai yang memang sudah diagungkan, nilai yang sudah diyakini, nilai-nilai yang bagus ini dan disepakati dalam kehidupan nasional. Nah, Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi berikutnya, generasi penerus. Nah, secara kultural budaya tentunya unsur-unsur Pancasila itu terdapat pada adat istiadat dalam bahasa Indonesia, tulisan-tulisan, ya, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan juga kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia secara umum. Nah, pendidikan Pancasila memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah dan terus disepakati tersebut. Jadi selain dari landasan historis berdasarkan sejarah, maka pendidikan Pancasila ini juga berlandaskan kepada landasan kultural yang sudah ada di dalam bangsa Indonesia. Apakah itu ada istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan. Nah, nilai-nilai ini ya yang dikembangkan memperkuat bahwa pendidikan Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang sudah ada di dalam kultural bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya tentu kita harus mengkaji juga secara yuridis, ya, samping sebagai landasan kultural, landasan historis, kita juga harus melihat Pancasila, mempelajari Pancasila berlandaskan kepada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis tentu kita bicara tentang aturan, tentang hukum, perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila, ya, yang secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tentu lebih kuat lagi mempelajari Pancasila karena ada landasan yuridisnya, yaitu kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terutama di alinea keempat, bahwa sila-sila Pancasila termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan yang kuat, landasan hukum, landasan yuridis, landasan yang berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan. Nah, maka secara hierarkis, maka landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dirjen, dan sebagainya, sehingga Pancasila ini menjadi mata kuliah yang memang
wajib dan harus ada di dalam setiap universitas atau perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib nasional, di samping pendidikan kewarganegaraan, agama, dan bahasa. Nah, setelah kita mengetahui landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, sekarang apa yang menjadi landasan filosofis dalam pendidikan Pancasila ini sehingga diajarkan juga di perguruan tinggi. Nah, sebagai landasan filosofis yaitu penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila yang secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup berbangsa. Nah, Pancasila harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan negara. Jadi, landasan filosofis penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup berbangsa. Nah, kita juga mengenal Pancasila sebagai falsafah negara. Nah, itulah landasan-landasan pendidikan Pancasila sehingga pendidikan Pancasila ini menjadi pendidikan yang wajib, mata kuliah yang wajib yang harus ada di dalam perguruan tinggi atau di setiap universitas. Mudah-mudahan bisa dipahami itu ya, kenapa pendidikan Pancasila ini amat penting, sangat penting dalam pendidikan di perguruan tinggi, yaitu mata kuliah wajib. Nah, kemudian tujuan dari pendidikan Pancasila ini ya, itu banyak di dalam undang-undang, baik dalam sistem pendidikan nasional, baik dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 ataupun dalam 12 tahun 2012. Nah, di antaranya adalah yang pertama, tujuan pendidikan Pancasila ini tentunya di perguruan tinggi yaitu untuk menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan tentunya dapat terrealisasi dalam kehidupan bermasyarakat setiap hari. Jadi menunjukkan arah tujuan pada moral yang diharapkan dapat terrealisasi dalam kehidupan bermasyarakat setiap harinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila kita kenal juga sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi dia sebagai pedoman, sebagai arah supaya kita tidak terombang-ambing dalam kehidupan ya, maupun dalam pengaruh-pengaruh dari ideologi-ideologi luar yang begitu banyak yang selalu mempengaruhi kehidupan kita dalam kehidupan pribadi kita bermasyarakat, berbangsa dan negara. Ya, jadi yang pertama tujuan pendidikan Pancasila tadi yaitu menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yaitu berupa tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi pendidikan Pancasila ini yang utama adalah untuk tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya masing-masing. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya melahirkan manusia-manusia yang cerdas dan pintar, tapi juga ingin melahirkan manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang religius sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah supaya bertingkah laku kerakyatan ya, dengan selalu mendahulukan kepentingan umum. Ya, artinya kita hidup di negara Indonesia ini, negara Pancasila ini ya, bertingkah laku kerakyatan ya, selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
maupun kepentingan golongan. Karena apa? Ini menyangkut ideologi negara kita. Falsafah negara kita. Kalaulah kita sudah mendahulukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok kita, maka sesungguhnya kita sudah memakai ideologi falsafah negara lain, ya, sudah seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara liberal, kapitalis, ya, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok, daripada kepentingan bangsa dan negara. Baik, yang ketiga, kepentingan umum, ya, maksudnya. Selanjutnya yang kedua, tujuan daripada pendidikan Pancasila yaitu menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi pendidikan Pancasila ini sebagai sarana, sebagai wadah supaya bisa mengerti, memahami, mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah jati diri bangsa. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Maka orang Indonesia harus, ya, berkepribadian, berjati diri Pancasila. Yang ketiga, tujuan pendidikan Pancasila tentu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tidak hanya didasari oleh jiwa yang religius, tapi juga mengerti dan paham tentang Pancasila, dan yang paling penting adalah mengamalkan Pancasila, mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, maka tujuan pendidikan Pancasila ini sebenarnya adalah sesuai dengan cita-cita tujuan nasional yang sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, diantaranya tentu memiliki keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan pendidikan Pancasila ini diharapkan kita menjadi manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan, ya, beribadah, silakan menjalani perintah agamanya masing-masing sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tentu memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab kepada orang lain, yaitu dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah-tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri bahwa bangsa Indonesia beraneka ragam, berbineka, ya. Oleh karena itu maka kembangkanlah sikap kemanusiaan dengan pelajari Pancasila ini yang adil dan beradab. Ya, sikap kemanusiaan selain daripada adil dan juga beradab, yaitu dengan memperkuat sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa Indonesia ini. Bangsa yang berbineka, kita jadikan keanekaragaman, ya, perbedaan-perbedaan suku, etnis, bahasa, agama di Indonesia memperkuat persatuan, bukan untuk malah melemahkan atau menghancurkan persatuan di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu menciptakan persatuan bangsa yang tidak bertindak anarkis, yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keberagaman kehidupan. Jadi kalau tadi memiliki sikap manusia yang adil dan beradab, ya, dengan memperbanyak sikap tenggang rasa terhadap perbedaan-perbedaan, maka yang ketiga menciptakan persatuan di mana tidak melakukan hal-hal yang anarkis yang dapat menyebabkan lunturnya kebinekaan kita, tetapi kita perkuat Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki
keberagaman, kebudayaan dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu untuk menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan mufakat. Inilah ya kemuliaan dari Pancasila, nilai-nilainya, yaitu kita diminta untuk menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum, yang menggunakan musyawarah untuk mencapai keadaan mufakat, ya bukan sebaliknya ya. Kita mengagung-agungkan voting, pemungutan suara, ya kita utamakan musyawarah untuk mufakat. Dengan adanya musyawarah mufakat, itulah jati diri bangsa Indonesia. Itulah yang diharapkan oleh Pancasila, bahwa kita bisa menerima, kita bisa mengakui ya kelebihan-kelebihan orang lain misalnya, kemampuan-kemampuan orang lain misalnya, didukung bersama demi tujuan bersama dan terutama tujuan bangsa dan negara. Yang kelima yaitu memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Jadi memperbanyak dukungan-dukungan, ya, memperbanyak sikap-sikap, kegiatan-kegiatan yang menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial di dalam masyarakat, sehingga terciptalah kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin. Nah, di dalam tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tentunya ada hal-hal khusus yang ditujukan tentunya kepada para peserta atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan Pancasila ini, yaitu yang pertama dalam rangka memperkuat Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi bangsa, ya, melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi dengan adanya pendidikan Pancasila diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi ini supaya memperkuat Pancasila itu sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa yang harus dipegang, ya. Dengan kita melakukan revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila, kita perkuat, ya, kita pertegas, ya, kita perbarui semangatnya sehingga menjadi norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama di dalam kehidupan mahasiswa tentunya. Yang kedua, tentu diharapkan dengan mendapatkan pendidikan Pancasila ini, mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Jadi dengan mendapatkan pendidikan Pancasila, memahami nilai-nilai Pancasila, maka diharapkan mahasiswa bisa bersikap, bisa bertindak, ya, mempunyai pola pemikiran, bersikap, bertindak sebagai manusia yang Pancasilais. Manusia yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimulai dari dalam kehidupan pergaulan, interaksinya di dalam kampus, universitas, perguruan tinggi, di sikap, ya, pemikiran dan tindakannya sesuai dengan apa yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Itulah manusia Pancasila, itulah mahasiswa yang Pancasilais. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa tentunya sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya pendidikan Pancasila ini yaitu untuk memantapkan jiwa, ya, penghayatan, pengamalan mahasiswa tentu dibimbing, ya, dalam pendidikan ini. Oleh karena itu aplikasinya yang sangat
kita harapkan dari mahasiswa tidak hanya mendapatkan konsep-konsep teori-teori saja, tetapi juga mengaplikasikannya. Inilah yang kita perdalam, kita mantapkan, sehingga mahasiswa betul-betul memiliki jiwa dan memahami nilai-nilai dasar Pancasila untuk diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, itu mempersiapkan mahasiswa ini agar mampu melakukan analisis, mencari solusi terhadap berbagai persoalan bangsa, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentunya melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bukti bahwa mahasiswa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila telah diberikan di perguruan tinggi ini, mereka mampu melakukan analisis, melakukan penilaian terhadap persoalan-persoalan bangsa ini. Tapi tidak cukup dengan begitu saja, tapi juga mereka harus bisa memberikan alternatif solusi-solusi dalam mengatasi persoalan bangsa ini dari sudut Pancasila sebagai falsafah dasar negara Indonesia. Yang kelima, yaitu untuk membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu tentunya mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, kecintaan terhadap tanah air, persatuan bangsa, nilai demokrasi, demokrasi tentunya demokrasi Pancasila, demokrasi yang berkeadilan, dan kemudian bisa bermartabat, berinteraksi sesuai dengan dinamika secara internal dan eksternal yang terjadi di dalam dunia internasional secara global. Artinya membentuk sikap mental yang kuat, yang mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan,